Hai Sobat Siput, jadi kembali lagi di sebuah segmen ngobrol santai. Kali ini kita kedatangan Om Sobat Reza. Jadi siapakah itu? Ya, jadi Reza ini punya usaha jualan baterai. Baterainya apa? Jadi dia ini bisa disebut ahli baterai lah ya. Meliput. Ahlinya ahli, core of the core, butt of the butt. Betul ya? Kayak Oke. katanya siapa itu? Yang kalau dia ngomongin plat nomor B itu paling hebat itu loh. Ya bisa ke mana aja gitu sepeda motornya W46 apa itu ya? Yang jenggotan itu. Oke, jadi kembali ke topiknya. Hari ini kita mau ngobrolin baterai. Nah, ini sudah ada Sobat Reza, narasumber kita. Jadi dia akan menjelaskan beberapa baterai. For your information, baterainya itu ini loh. Jadi ini adalah baterai Li-ion, bukan LiPo. Kenapa ada baterai ini? Apa tujuannya? Nah, ini akan dijelaskan oleh pakarnya. Silakan, Sok. Jadi kalau baterai ini sebetulnya konsepnya itu kita produksinya itu mau cari yang safe, karena Li-ion itu ndak ada, pasti kembung ndak ada, kemudian leaking itu apa, keluar air itu ndak ada. Cuman kalau Li-ion ini kan dia saya pilih Li-ion, kita produksi Li-ion itu karena memang yang pertama memang dari sisi safety-nya daripada lithium polymer. Karena kalau banyakan orang itu punya RC tapi mereka pilih baterai itu ya oke, bisa beli baterai, cuman jarang mau beli charger yang bagus, itu jarang. Yang penting ini charger bisa dipakai, baterainya full, selesai, beres, besok main sudah. Loh, ada itu? Ada yang Hidup itu? banyak. Loh, di tim kita hidup. Jadi S65 itu dibilang charger yang nggak praktis. Nah, Mintanya charger yang colok USB. nah, Dibuat ngecas baterai 2S LiPo. loh, Mau semobil sama dia. nah, Nah, itu ada itu. oke. Namanya siapa itu? Johan ya? Mr. Johan. Nah, itu ngomong S65 itu nggak praktis. Oke. Katanya gitu, karena sulit. Nah, Padahal kan ya ada plus minusnya. Oke. Ya, jadi seperti itu. ya memang kalau buat kebanyakan orang praktis itu memang paling enak sih. Betul. Ya kan, makanya itu apa? Cowok itu kan sukanya nyari yang praktis-praktis juga ya. Ya memang korelasinya ke situ. Jadi kalau baterai ini karena lithium ion itu sendiri beda. Maksudnya beda dengan lithium polymer itu dalam segi perawatannya. Bisa dibilang ini lebih mudah. Lebih mudah perawatannya, nyimpennya juga lebih mudah. Kemudian drop voltasenya itu jauh lebih rendah daripada lithium polymer. Karena kalau lithium polymer yang kita tahu itu kan gini. Ketika nanti nyimpennya kelamaan, voltasenya turun, baterai itu kan masuk ke mode sleep. Ya. Nah, ini ngidupinnya lagi kan susah. Ya, nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa. Kalau lithium ion gampang, bongkar aja baterainya, beliin charger yang untuk 18650, taruh situ, hidup lagi. Oh. Pasti bisa. Kalau Ya. lithium polymer kan nggak mungkin. Oke. Seperti itu. Jadi tadi sudah banyak sekali kelebihannya ya, mulai dari dia lebih safety, terus handlingnya itu durability-nya lebih bagus karena handlingnya lebih mudah. Lebih mudah. Jadi untuk pemakaiannya, maksudnya lebih mudah itu kita nggak perlu melakukan discharge gitu tuh. Tetap perlu discharge apa tidak perlu? Nggak perlu, karena ya sebetulnya perlu sih ya. Kalau kita ngomong lithium itu kan sebetulnya lithium itu harmful. Artinya bukan barang yang safe kalau ditaruh di dalam rumah. Betul. Yang namanya lithium itu karena termasuk barang yang flammable, mudah terbakar. Benar. Jadi ya minimal kita tahu lah konsepnya. Toh di Google juga sudah banyak. Lithium itu harus di handling kayak gimana, nyimpennya di voltase berapa, itu juga semuanya ada. Dan itu ndak ada di charger yang model USB itu ndak ada. Jadi buat kalian semua ya, jadi gini, lithium itu, jadi ada beberapa jenis baterai. Kita bisa sebut itu yang paling jamak sekarang itu orang itu pengennya yang LiPo. Kenapa? Karena LiPo itu dianggap punya daya sengat yang lebih bagus ya dari semua baterai. Tapi
orang itu kadang-kadang tidak paham bagaimana cara melakukan lipo. Sebagai contoh, ya karena kita mainnya dari drift juga ya. Oke. Kita itu nggak bisa kalau nggak pakai baterai lipo, nggak bisa kalau nggak pakai baterai C-nya kecil, nggak bisa kalau nggak pakai baterai short pack, betul ya? Oke. Karena kita main drift itu sangat ribet banget, dan lipo yang paling rewel itu adalah lipo short pack. Betul. Karena dia dikompres, selnya itu dikompres dengan sebegitu kecil, tetap harus dayanya sama, jadi lembarannya pasti lebih banyak. Oke. Jadi itu akan lebih ribet ketika nanti salah penggunaan. Oh, iya. Nah, umumnya orang itu kalau mau main itu baterainya dicas dulu, ya. Setelah dicas dia akan main. Iya. Baterai ini juga nggak boleh habis. Karena apa? Karena lipo itu tidak boleh sampai 0. Kalau lipo sampai 0 dia langsung kembung detik itu juga. Iya. Maka itu ada limitasi di ISC, atau dia kalau zaman dulu itu pakai checker ya, Pakai lipo yang checker. bisa nyala gitu ya, tuh kayak gitu. Nah, prinsipnya adalah seperti itu. Setelah dia dipakai main, dia harus dicolokin lagi ke casnya untuk dimasukkan ke mode discharge. Setelah itu dia itu harus Di storage. setelah masuk discharge atau di storage ya, dia itu bisa langsung dicopot dan disimpan. Nanti kalau mau main lagi dicas lagi. Iya. Nah, idealnya seperti itu. Tapi untuk saya sendiri, saya nggak pernah melakukan discharge, saya nggak pernah melakukan storage. Karena apa? Karena baterai saya recycle 1 minggu sekali. Pasti dipakai. Pasti dipakai. Pasti Jadi ya dipakai. aman-aman aja. Aman. Mentok 2 minggu. Oke. Itu pun juga masih terkontrol lah. Iya. Apalagi baterai yang saya pakai itu baterai soft pack, bukan hard box. Itu ya kalau meledak lebih seru itu. Ya. Nah, jadi bagaimana cara penggunaan baterai itu kembali lagi ke kita. Kalau kalian berani pakai baterai, beli itu mungkin bisa ya. Tapi kalian harus tahu cara handling baterainya. Nah, di sini sekarang sudah ada Mas Reza yang menjelaskan baterai Li-ion. Nah, kenapa kita tertarik? Karena ada penggunaan-penggunaan tertentu yang memang mengharuskan baterai itu mempunyai C yang kecil. Jadi kelebihannya tadi banyak, kekurangannya tadi mungkin C ya. Mas? Ya. Jadi C itu kayak keran gitu ya maksudnya ya. C itu gini konsepnya sebetulnya. Jadi kalau nilai C itu sebetulnya kita harus tahu maksimum discharge-nya. Jadi kalau baterai sebetulnya kalau orang mau beli baterai yang benar itu harusnya ya minimal kita bisa searching dari webnya lah. Kalau yang saya jual ini di deskripsi entah di Tokopedia atau di lapak manapun saya sertakan bahwa baterai ini selnya saya pakai punyanya Sony VTC 6 atau Sony VTC 5. Kalau Sony VTC 5 udah kelihatan, boleh di googling datasheetnya, dia maksimum discharge-nya itu hanya 30 ampere. Nah, nanti pada saat kita mau, mungkin nanti sambil bisa dicari ya, ada kok lembaran datasheetnya nanti mungkin sambil bisa ditampilkan. Jadi kalau kita mau ngitung nilai C itu gini, kalau sudah pegang datasheet, di situ ada maksimum discharge. Misalnya untuk ini 30 ampere, tinggal di compare aja. 30 ampere itu berarti 30.000 miliampere. Kapasitasnya 2600, 30.000 dibagi 2600. Ketemunya 11,7 C. Itu baru kita bisa tahu nilai C-nya. Jadi maksimum discharge ini yang dikeluarkan pabrik, bukan karena kira-kira. Ada hitungannya ya? Ada hitungannya. Tapi kalau misalnya kita mau kira-kira, sebetulnya ada alat ukurnya. Tapi ya siapa sih kalau hanya kita beli baterai 1-2 biji kemudian kita beli alat ukurnya juga tidak reliable kan, tidak masuk akal. Mending cari baterai yang produsennya memang berani, oh ini loh baterai saya sumbernya segini. Jadi yang saya tahu ini mungkin kalau mungkin saya salah boleh dikoreksi teman-teman ya. Jadi baterai lithium ion itu tidak ada yang lebih dari 15C itu yang saya tahu ini. Lithium ion ya? Lithium ion. Buat kalian semua yang bingung lithium ion itu baterai vapor, wis. Nah, gampang kan? Vapor ya. Nah, jadi ini isinya 2, maka disebut 2S. Gitu loh. Ini isinya 4, disebut oh ini isinya 3, ya kan? Iya, 3. Jadi disebut 3S. 3S. Jadi seperti itu. Ada yang isinya 4 disebut 2S. Bisa, ya itu tergantung dia paralel apa seri. Paralel apa gitu. seri. Nah,
kita tadi ngomongin C, apa sih C? C itu kalau kita anak drift itu ngomongnya punch, ngomongnya bite. Punch, oke. Semakin C-nya besar, otomatis kecepatan reload daya sengatnya dia itu semakin bagus. Nah, tetapi ada komponen yang mutlak harus butuh C kecil di RC, itu baterai remote. Iya, baterai remote. Buat apa kita pakai baterai remote, bela-belain remote, beli remote yang baterainya itu kan umumnya ya, jadi sekarang lo RTR ya, contohnya kayak RGT itu, langsung diganti baterai ini lo bisa, daripada kalian beli alkalin terus-terusan habis berapa, ini lo murah ini, berapa harganya ini? Yang 2200 ini 85.000, yang 1200 tadi 60.000. Nah, 60.000, size-nya sama ya? Lebih kecil yang 1200. Oh, yang itu lebih kecil. Jadi 60.000 itu kalau dibeliin baterai alkalin berapa kali ya? Sebentar loh itu. Ya, Ya mungkin 2-3 kali lah. 6 Ya. kali beli, 4-5 kali beli lah. Kalau isi 2 kali beli. 2 kali beli karena isi 2 kan kali 4. beli. Iya, 2. Isi 4. Nah iya, itu 2 hari kamu main, Nah. finish loh. Finish. Nah kalau pakai ini, ya kan, Habis. notabene-nya itu C-nya kecil, ya jelas gak habis-habis lah. Ini kita ngomongin remote loh, remote itu nggak perlu C besar. Justru kalau bisa C-nya 5 ya saya mau yang C-nya 5. Ya. Kenapa? Karena itu kan hanya untuk menyalakan IC ya. Yang mana IC itu C0,5, C1 ya loh nyala. Ngapain kita repot? Sekalian disclaimer, jadi saya juga punya yang memang dikhususkan untuk ini kan sudah ada keterangannya. Kalau yang ini memang dikhususkan untuk yang kalau kita mau pasang di kit, mau dipasang di RC. Jadi ini yang maksimum discharge-nya 30 ampere 11C. Kalau yang ini maksimumnya 1C. Nah, Maksimumnya 1C. Nah, kalau kita mau lebih detail lagi ngomongin C, jadi dia kalau nilainya itu 1C, ketika dipaksa disedot 2200 ampere, habisnya 1 jam. ya. Kalau bebannya misalnya remote-nya itu hanya butuh sekitar 10 mA, 100 mA ya tinggal dikalikan jadinya berapa jam. Betul. Gitu aja. Itu saya sepakat ya. Kalau ada yang bilang salah ya boleh dikoreksi. Oke. Mengapa tadi saya bilang keran? Karena semakin besar C dari baterai, itu akan semakin baterainya cepat habis asal power source-nya bisa nyedot. Ya. Jadi kalau power source-nya nggak bisa nyedot ya mubazir. Nah. Oleh karena itu ada baterai 2600. Ini itu bisa dibuat main RC Adventure. Betul. Kenapa? Karena anak RC Adventure itu nggak butuh C. Ada yang bilang nggak mungkin RC Adventure itu butuh C buat bisa lompat. Ya, oke lah. Tapi itu kan pro banget, ya kan? Nggak mungkin. Kalau memang mau lompatnya bagus ya Turniki lah ya. Nggak usah beli baterai, Turniki langsung. Langsung. Nah, kamu kenapa kok bilang begitu ya? Karena apa? Karena dia itu pasti pakai combo yang gigit Oke. dan pakai C yang tinggi sekali dan itu semua butuh biaya yang mahal. Butuh effort yang lebih banyak lah. Kalau cuman untuk kita CR-an lah ya. Ya, country road. Ya, lah. country road itu ini wis more than enough lah kalau saya ya. Kalau ada yang bilang nggak kuat ngebat, nggak kuat, ya tanya lah. Mungkin dia dulu kayak kita ya, anak drift, nggak pede, tidak kecil. Tapi kalau orang biasa yang memang dia main RC Adventure nggak main yang lain ya, dia bakalan paham kok. Atau dia hanya main on road misalnya ya, dia nggak main drift, dia nggak main buggy yang butuh C. Ya dia kan paham dan bagi dia tidak ada masalah gitu. Iya loh. sih. Karena ya memang nggak masalah. Hanya kita yang tersugesti karena kita dulu kan harus benar-benar mencari C supaya ESC tersuplai dengan baik, turbo bisa nyala, iya. dengingnya bisa pas. Kalau main Kan RC yang kalau biasa dulu enggak. C itu kan kita butuh grip di awal sebelum mau ambil akselerasi. Masuk long drift dan lain Iya. sebagainya. Iya, ya. Jadi ya memang kalau ditanya ya secara fakta aktual berimbang, ini iklannya cara apa itu? Yang kriminal-kriminal itu. Oke. Jadi kalau ditanya secara belak-belakan lah ya. Enak mana sih C besar sama C kecil? Enak C besar.
Bener ya? Kalau saya sesuai kebutuhan aja. Nah, sesuai kebutuhan. Jadi kalau memang nanti kitnya banyak ya main rally ya main adventure ya jangan cuman beli baterai cuman satu dipakai untuk semua. Baterai ini bukan alat sapu jaga. Minimal harus punya beberapa macam gitu. Jadi kalau saya ditanya ya, NAC besar. Tetapi kenapa kok NAC besar ya? Karena saya suka byte. Oke. Ya wis dah. Tapi kalau ditanya itu, anggap aja kita ngomong 100C, ini tadi berapa? 11C ya? 100C dan 11C, kalau kita ngomong hitungan lah ya. Kita ngomong hitungan ya. Nilainya berapa kalau ulangan nih lah? 100C kita anggap 100 ya? Iya. Kalau 11, ini bukan nilainya 11. Bagi saya, nilainya adalah 90. Jadi, yang dimaksudkan itu, ya memang ada pembeda antara C100 sama C11 ini. Tetapi kalau kita ngomonginnya di adventure CR-an, dibikinkan angka hitung-hitungan nilai lah ya. Pasti ini nilainya 90 lah. Kalau yang 100 ya nilainya 100. Kenapa kok gitu? Loh kan selisihnya jauh dan lain sebagainya, harusnya 70 lah. Loh ya kalau kita ngomongin penilaian itu fakta aktual berimbang. Harganya berapa? Repotnya gimana? Ya loh? Jadi ya menurut saya mau sama-sama bisa naik kok. Iya. Ya kan nanti misalnya nih ya, sama-sama pakai baterai yang satu 100C, satunya 11C. Kalau kitnya dibuat sama, kemudian motornya sama, rodanya sama, gearboxnya sama, pasti dia nanti ambil supply chain-nya, nyedot dayanya itu akan sama. Yang 100C kalau dipakai adventure nggak kepake. Nggak pakai sampai 100C. 100C-nya nggak kepake. Terus kalau yang kayak gini, kalau kita mau pakai drift juga nggak akan bisa nyuplai ESC-nya dengan cepat. Benar. Lah, kenapa kok ini berani? Ini 2.600, harganya berapa ini? Ini yang 3S 285, yang 2S itu 200.000. Nah, 285 nih ya. Loh, ini 285 itu kalau beli baterai 2S lipo itu masih 400-an ya untuk 5.000 ampere ya. Untuk kalau lipo 2S itu 5.000. Kalau 200-an harga yang sama dia berapa S ya? 500.000. Ini loh, ini kan tadi harganya 285. Kalau diberiin lipo 2S dapat berapa ampere? Aku beli terakhir, sorry kalau nyebut merek ya, Van yang 2200 mAh itu 275. Berarti kan harganya sama ya? Sama. Lah, tapi 2200. Ya, di sana 2200, di sini 2600. Nah, menariknya kalau kita beli ini tadi harganya berapa? Yang 3S 285, yang 2S 200.000. Nah, yang 3S ya, kita anggap aja 3S. 285. Kalau dibeliin duit 285 itu dibeliin baterai 2S yang lipo. Mungkin dia dapat C yang lebih besar. Tapi kapasitas lebih kecil. Tapi kapasitas bisa jadi lebih kecil. Dan kalau kalian tanya lemot atau enggak, ya enggak. Kenapa kok enggak? Kan ini C-nya kecil, itu C-nya besar. Iya juga, tapi jangan lupa ini 3S. Itu 2S. Di mana-mana 7,4 sama 11,3 ya, 11,27 sekian lah, 11,3. Ya sengatanya enak yang voltasenya lebih tinggi gitu loh. Jadi kalau buat CR-an gampang-gampangan ya, apalagi yang mobilnya itu kayak Om GL ya toh. Wis enggak ada space lagi dan dia benar-benar scale. Ya ini pilihan yang cukup menarik menurut saya gitu loh. Jadi ya layak banget. Jadi ukuran juga dapat. Terus C-nya nggak besar-besar amat jelas ya, supaya nggak cepet habis. Terus harganya juga murah, terjangkau lah ya. Jadi ya. Dan kalau misalnya teman-teman mau beli baterai ini, Mas, saya mau order tapi bentuknya boleh dirubah-rubah, bisa. Jadi segitiga mau dibikin melebar atau mau dibikin segitiga atau mau dibikin L boleh, karena saya produksinya memang bukan disclaimer juga, ini baterai saya tidak solder,
Jadi ada orang produksi baterai lithium ion itu disolder. Itu boleh, tapi tidak sangat disarankan. Kenapa itu? Karena ketika lithium ionnya, terutama yang di kutub positif, itu kalau kita kasih panas dan dia metalnya itu panasnya tembus ke dalam, itu akan merusak selnya. Dan itu akan memperpendek umur baterainya, pasti. Kalau saya memang pakai industrial sport weld. Bukan sport weld yang kita, ya sorry, ya boleh kita pakai sport weld yang model DIY atau yang kita bikin sendiri, yang penting bisa produksi. Silahkan, tidak ada masalah kok. Buat kalian semua yang nggak ngerti yang dimaksud itu sport weld itu las. Ya, sport weld itu las, jadi las titik. Gitu loh. Jadi saya produksinya memang sport weld khusus untuk baterai lithium. Jadi memang untuk industrial, bukan kita model homemade gitu. Jadi walaupun ini modelnya homemade kayak gini, tapi insya Allah semua yang saya pakai produksi di sini pakainya semuanya versi industrial semua. Jadi buat kalian semua yang main RC Adventure juga main airsoft, cocok ini. Boleh. Buat MP4, masuk popor letter L, bisa. Jadi ya bisa menyesuaikan. Bisa menyesuaikan. Jadi buat elektrik airsoft kalian itu enak, AEG. Buat RC Adventure-nya juga dapat. Bisa. Nah, ini kalau mau beli ready stock atau harus pesan dulu? Ready stock. Ready stock. Ready stock. Jadi hari ini tuh kita dibantu sekali sama Mas Reza karena kemarin itu memang kita lagi bener-bener butuh baterai remote gitu loh. Kenapa ya? Karena baterai remote saya kebetulan itu turbo racing ya. Jadi biasanya kan kita pakai RC Radiolink ya. Radiolink. Nah ini pakai kemarin itu nyoba karena diberitahu anak-anak tengah barat lah. Itu coba Radiolink, coba turbo racing, 7 channel. Akhirnya saya coba dan memang nggak ada space. Jadi kalau kita pakaiin baterainya yang biasa saya pakai di Radiolink itu nggak cukup, nggak bisa tutup. Jadi kalau buat kalian semua yang punya remote dan terkendala nggak bisa masuk, ya bisa beli yang 1200. Bentar, saya ambilin. Nah, ini contohnya ya. Ini sama turbo racing itu kalau ukuran sama, tapi ini lebih memprihatinkan. Kenapa? Karena ini kalau dibuka, kalau turbo racing itu masih enak, baterai-baterainya bisa dilepas. Iya kan? Nah, kalau ini kan nggak bisa dilepas. Ini mirip punyanya Dumbo RC. Tuh, ini Dumbo, tapi RGT. Iya. Ini jangan dibilang remote murah loh. Ikong aja pakai remote gini loh. Traxxas wannabe itu loh. Yang dibangga-banggain sama jorok gitu. Nah, jadi di sini ada 2 kabel. Ini kecil ya. Ada kabel charger yang input output sama balancer. Kenapa balancer ya? Karena dia 2 sel. Nggak mungkin apa namanya kalau nggak pakai balancer. Nah, ini kan harusnya 4 aja cukup. Nah, tapi 2 ini sudah sangat cukup. Nah, kita tinggal ngeliat nih. Di sini ada min dan ada plus konektornya. Dan di sini ada colokan nggak jelas ini. Harusnya kan ada tulisan input gitu loh, paling enggak ya. Nah, ini bisa langsung kita tancepin. Nah, terus ditata aja baterainya gini. Dan ajaibnya saudara-saudara, ini bisa ditutup. Terus kalau ditekan on, dia nyala. Jadi ini solusi loh. Jadi dia nyala. Dan buat kalian semua ini tadi harganya berapa? Baterainya? 60.000. 60.000 loh. 60.000. Kalian 60.000 buat kalian semua yang sudah merasa main RC Adventure itu biayanya banyak karena dia beli RTR ya. Niatnya ngirit ya kan. Tapi kayak bayar poin PUBG ya. Beli baterai terus ya toh. Ini solusi kalian. Jadi bener ini ya. Kalau dari Mas Reza ini ada satu kekurangannya. Jadi kalau beli baterai itu harus dikirim pakai darat ya. Nggak bisa naik pesawat ya? Nggak bisa. Ya bukan kekurangan sih, itu emang disclaimer seperti itu ya. Hampir semua baterai sih. Jadi sebenarnya bisa, kalau masih di bawah 10.000 itu masih bisa, tapi ada beberapa aturan dari maskapai
yang dia itu kalau nggak ngelihat baterainya nggak boleh. Nggak boleh. Jadi ya harusnya Harus pakai dibuka. transparan, Ah. tapi kan ya nggak mungkin. Nggak Kayak mungkin. gitu. Jadi ya harus dikirim via darat ya. Iya. Biasanya kalau ngirim via darat ke Jakarta berapa lama ya? Kalau biasanya di Tokopedia transaksinya ya 3-4 hari. 3-4 hari, jadi ya masih normal-normal Masih aja. normal-normal. Di Tokopedia juga ada? Ada. Oh, Tokopedianya namanya Bengkel RC. oh bengkel RC. YouTube-nya juga ada. Woi, jadi YouTube-nya Bengkel RC juga. jadi nanti abis gini kita yang ke YouTube-nya Bengkel RC nih. Jadi buat kalian semua yang baru nonton, kita tadi barusan ngobrolin masalah baterai. Apa sih baterai Lipo dan Lion? Apa sih C besar sama C kecil? Tadi Oke. segmennya kita itu. Terus kita udah jelasin semua. Jadi buat kalian semua yang baru nonton, jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, dan tentu saja komen, karena setiap komen kalian pasti akan dibalas. Dan kalian boleh tanya apa aja di komen itu. Mau tanya baterai, tanya gimana cara beli, boleh tanya di situ. Di deskripsi juga akan kita tuliskan secara jelas cara belinya gimana, supaya kalian semua nggak bingung. Dan satu lagi, jangan lupa subscribe Bengkel RC ya? Bengkel RC. Tulisannya gimana? Bengkel RC gitu aja. Bengkel RC sambung semua. Bengkel spasi RC. Oh, bengkel spasi RC. Jadi di situ nanti bisa kita lihat keseruannya channel itu apa. Buat kalian semua yang demen sama si Pututan harusnya subscribe dia juga. Karena kan niche-nya sama ya. Sama. Iya. Jadi seperti itu. Oke, Sob. Jadi sampai di sini perjumpaan kita dengan Mas Reza kali ini. Ya, semoga konten ini bermanfaat buat kita semua. Amin. Dan tentu saja ingat, tetap prokes, jauhi kerumunan, jangan makan bareng karena COVID itu ada. Sampai ketemu di segmen berikutnya, and bye-bye. Tapi kuat gitu? Hah? Pasti kuat ya? Ayo dicoba. Dicoba.